Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setiamu, terkhusus dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ibrani, pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencoba mengingat dalam kehidupan kita, kalau kita mencoba mengingat beberapa pribadi yang pernah menumpangkan orang lain di rumahnya, ya katakanlah ada orang yang berkunjung ke rumahnya atau untuk sementara waktu dititipkan atau mondok lagi istilahnya begitu ya, di rumah kita. Coba ingat dulu dengan jujur gitu, berapa lamalah orang bisa bertahan di rumah kita. Memang hari pertama masih manis sekali gitu ya, disediain semua, disediain tempat tidurnya, handuknya kalau nggak ada disediain seperti itu ya. Hari kedua masih baik, hari ketiga hari keempat, atau jangan-jangan sudah berpikir, lama kali lah tamu ini, kapan ya kawan ini pulang, udah berapa habis nasi, udah berapa bla 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 begitu ya. Adakah yang seperti itu? Ya mungkin itu menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan pada saat ini mengatakan bagaimana kita mewujudkan kasih itu, bagaimana kasih itu bukan hanya slogan, tapi sebuah tindakan. Dan kasih itu salah satu melalui kitab Ibrani pada saat ini dinyatakan adalah dengan memberi tumpangan kepada orang. Memberikan tumpangan bagi orang lain. Lihatlah, pesan ini menyapa kita. Bahwa ternyata firman Tuhan mau mengatakan bahwa dengan memberi tumpangan, kita semakin nyata menjadi pribadi yang tetap memelihara persaudaraan itu di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita mau memberi tumpangan kepada orang lain dengan tidak bersungut-sungut, maka di sanalah letaknya kebersamaan itu. Maka di sanalah letaknya bahwa kita memandang orang lain, bahwa kita menganggap orang lain adalah bagian dari kehidupan kita. Lalu hal yang kedua yang mau dimaksud adalah ketika kita memahami bahwa kita juga adalah penumpang di dunia ini. Gak ada kita yang punya dunia ini. Kita semua menumpang, kita semua anak kos, kita semua hanya sementara di dunia ini. Maka memang sewajarnya lah kita memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan. Makanya saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau selama ini bersungut-sungut memberi tumpangan, jangan bersungut-sungut lagi. Itu tidak akan menjadi berkat bagimu. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang memberkati dalam kehidupanmu. Terkhusus zaman sekarang, di zaman now ini, di zaman milenial ini, generasi apa sekarang ya? Generasi Z atau generasi apa ini namanya ini? Orang sudah semakin egois.
Orang semua seakan-akan sudah asik dengan dirinya sendiri. Nge-game sendiri, main laptop sendiri, asik dengan dirinya sendiri. Apalagi di dalam suasana COVID-19 ini. Mungkin bagi sebagian orang menjadikan dirinya menjadi egois. Menjadikan dirinya sebagai pribadi yang hanya bisa memandang dari sudut pandangnya sendiri. Mementingkan dirinya sendiri. Tapi Tuhan tidak mau kita berada di dalam situasi itu. Oleh sebab itu, benar sekali apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini. Apa itu memelihara kasih persaudaraan? Kalau pakai kata peliharalah kasih persaudaraan, artinya apa? Penulis kitab Ibrani ini sudah melihat bahwa kasih persaudaraan itu sudah menjadi dingin. Kasih persaudaraan itu mulai keruh. Memang situasi yang dihadapi pada saat itu mungkin membuat pribadi menjadi lebih egois. Karena banyaknya aniaya, karena banyaknya pergumulan, karena banyaknya situasi tidak seperti apa yang mereka bayangkan terjadi dalam kehidupannya. Tapi kitab Ibrani ini ingin menyapa kita, apapun pergumulan, apapun yang menghantam kehidupan kita, apapun yang mencoba memecah kita, tapi jangan sampai kasih yang bersumber dari Tuhan itu, kasih persaudaraan itu menjauh dari kehidupan kita. Justru dalam situasi seperti saat ini, justru dalam situasi yang tercabik-cabik ini, justru dalam situasi yang begitu berat ini, kasih persaudaraan itu harus semakin nyata. Makanya dikatakan memakai kata memelihara, makanya dikatakan pakai kata pelihara. Sebab apa? Tadinya sudah ada kasih itu, tadinya persaudaraan itu sudah ada. Tapi janganlah karena situasi ini kasih persaudaraan itu menjadi hambar, kasih persaudaraan itu menjadi hampa, kasih persaudaraan itu menjadi dingin. Jangan sampai kasih itu digantikan oleh kecurigaan. Jangan sampai kasih itu justru digantikan dengan ketakutan memberikan tumpangan, ketakutan untuk menganggap orang lain menjadi bagian diri kita. Ketakutan akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita, padahal tadinya kita hidup bersaudara. Karena benar sekali kata sahabat kita itu ya, katong semua bersaudara. Sahabatku, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menyapa kita sekali lagi dengan mengatakan, jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Dan hal yang luar biasa, Kejadian 18 dan Kejadian 19 ketika Abraham dan Lot mendapatkan tamu, sampai mereka tidak menyadari bahwa itu adalah malaikat Tuhan, bahwa itu adalah seruan Tuhan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan ini, dengan demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Bukankah itu menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kita ketika kita diberkati Tuhan menunjukkan tanda kasih itu di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan kita diberi kesempatan menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Begitu sukacitanya, begitu berbahagianya, begitu diberkatinya keluargamu, rumah tanggamu. Dan itu juga yang dikatakan oleh Matius 25 ayat 40 itu. Barang siapa memberikan kepada orang yang paling hina, orang yang kecil, orang yang tidak dianggap itu, memberikan tumpangan, memberikan pertolongan, itu sama saja dengan memberikan, melakukannya kepadaku, seru Tuhan Yesus. Sebab itulah kasih yang sesungguhnya. Kita tidak bisa lagi menolong Tuhan Yesus, kita tidak bisa lagi memberi makan Tuhan Yesus, kita tidak bisa lagi memberikan pakaian kepada Tuhan Yesus secara kasat mata. Tapi lihatlah orang-orang di sekitar kehidupan kita. Banyak sekali orang-orang yang terpinggirkan, banyak sekali orang-orang yang termarginalkan di tengah-tengah kehidupan kita. Di mana kepedulian itu? Kadang miris melihat situasi kehidupan kita saat ini. Kalau kita ditanya, beberapa lah yang memposting di medsos, di media sosial, postingan lagi makan di warung warteg, di warung Tegal, atau lagi makan susah, berapa persen lah itu, atau lagi makan di Amigos,
agak minggir got sedikit. Karena makannya sederhana, bahkan cukup sederhana. Semua postingan kemewahan, status, jabatan, jalan kemana-mana. Tapi ketika memberi untuk Tuhan, dia sama dengan orang yang hidupnya Senin Kemis. Tapi kebanggaan luar biasa memposting hal-hal yang membuat dia sepertinya ingin dibanggakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Tapi ada sense of belonging, ada kepedulian kita, ada kebersamaan kita kepada orang lain di sekitar kehidupan kita. Dan Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Tuhan menghadirkan sebuah sukacita yang luar biasa. Ketika engkau melakukannya, itu sama saja dengan melakukan kepada Tuhan sukacita yang luar biasa. Malaikat Tuhan, dan engkau menjadi penjamunya. Lalu firman Tuhan berlanjut, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang hukuman. Artinya apa? Firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita bahwa tetaplah juga peduli dengan orang hukuman. Apalagi pada saat itu orang banyak terhukum karena memberitakan, karena hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga adalah orang hukuman, dan kita juga adalah orang yang berdosa yang sepantasnya dihukum. Apakah kita tidak merasa kepada diri sendiri bahwa kita juga pengen diberkati dengan kehidupan kita? Makanya kita harus tetap peduli dengan orang-orang hukuman. Apalagi kalau kita disadarkan bahwa kita juga adalah orang yang terhukum dan kita sepantasnya orang yang dihukum. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah selalu memperdulikan setiap mereka. Banyak orang-orang terhukum, jangan tambahi lagi hukumannya, jangan tambahi lagi vonisnya, tapi hadirmu menjadi kekuatan untuk memberkati setiap mereka. Bayangkan kalau semua kita memvonisnya, maka dia akan terjerembab, maka dia akan semakin hancur jatuh di dalam kehidupannya. Tapi kalau setiap kita menganggapnya adalah bagian dari diri kita, menganggapnya adalah juga saudara kita, dan hukumannya dia sudah terima, lalu itulah menjadi kekuatan kita. Bahwa hadirmu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Dan berikut yang mau dinyatakan adalah, ingatlah orang yang diperlakukan dengan sewenang-wenang. Ada saja orang kita temui, bahkan kita hadir di dalam situasi itu, diperlakukan dengan sewenang-wenang. Firman Tuhan mengatakan itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Memperdulikan, mengasihi setiap mereka. Memberikan tumpangan, memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Sebab apa firman Tuhan mengatakan? Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Artinya apa? Ada saatnya kita juga akan menjadi berada di dalam situasi itu. Ada nanti keberadaan, bahkan kita juga akan mengalami hal yang sama. Tapi jangan sampai kita menjadi pelaku yang sama di dalam ketidaksewenang-wenangan itu, di dalam kehidupan kita. Kita masih tinggal di dunia ini. Terlebih orang Kristen, terlebih orang, setiap pribadi yang mau pikul sari pasti akan mengalami kesewenang-wenangan itu di dalam kehidupan kita. Makanya, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita, biarlah kebaikan hatimu dilihat oleh banyak orang. Biarlah imanmu terlihat nyata di dalam perbuatanmu. Biarlah kasihmu di dalam Kristus itu terlihat nyata di dalam tindakan kasihmu kepada sesamamu. Maka apa yang bisa kita petik dalam firman Tuhan ini? Hal yang pertama sekali adalah berikanlah tumpangan. Tumpangan itu bisa tanda petik memberi pertolongan, memberi kekuatan, memberikan kepedulian, mengasihi orang yang membutuhkan tindakan kasih itu dalam bentuk apapun di dalam kehidupan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang kedua? Peliharalah kasih persaudaraan itu. Kasihmu yang selama ini, kepedulianmu yang selama ini harusnya menjadi kekuatan lebih luar biasa. Apalagi terjadi di tengah-tengah sebuah persekutuanmu. Kalau tanganmu terluka, haruslah mata kita menangis. Kalau orang tersakiti, terzolimi, harusnya kita juga merasa bahwa kita terzolimi, kita tersakiti dengan mereka. Itu namanya sebuah kebersamaan di dalam Kristus.
Lalu hal yang ketiga, hiduplah di dalam kasih Kristus itu. Sebab Tuhan berfirman, apa yang kita lakukan kepada orang yang paling hina, apa yang kita lakukan kepada orang yang tercabik-cabik, itu sama saja dengan memberikannya kepada Tuhan. Memberikannya seperti untuk Tuhan dalam hidup kita. Maka jadilah penjamu-penjamu malaikat di dalam kehidupanmu. Amin. God bless you. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Ada sebuah kepedulian, ada tindakan kasih, ada tindakan iman yang nyata dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.